Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sepertinya baru beberapa yang bergabung. Selamat malam, Bapak Ibu yang baru bergabung. Baik. Salam sehat juga, Pak Wayan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Karena memang malam hari ini adalah malam sesi terakhir, begitu ya, sesi terakhir dari rangkaian webinar kita selama 8 sesi. Maka nantinya di sesi yang ke-8 ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah siap untuk submit. Nah, nanti akan kita contohkan salah satu dari Bapak Ibu yang sudah submit. Oke. Namun sebelum itu mungkin em, karena ini sudah sesi yang terakhir begitu ya Bapak Ibu, mungkin terkait sesi-sesi yang sebelumnya begitu apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu untuk menunggu Bapak Ibu yang lain juga untuk bergabung? Enggak, silahkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin sudah siap submit semua ini? Sudah menemukan em, jurnal tujuannya begitu? Atau masih on proses dalam penulisannya? Gimana Bapak Ibu, monggo. Kita bisa diskusi dulu, sharing-sharing, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, agar nanti tidak begitu banyak yang terlewat terkait sesi yang terakhir ini. Monggo, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan, boleh. Belum kita masuk ke sesi yang terakhir, gitu. Silahkan. Oh, nggih. Untuk template paper kemarin saya belum berhasil download di link yang boleh dikirim buat paper contoh yang bahasa Indonesia. Oh, nggih. Baik, Bapak, baik Pak Wayan. Mungkin nanti untuk template-nya bisa saya bantu downloadkan, Bapak. Namun untuk contoh papernya, mohon maaf karena paper yang saya contohkan itu paper dari Pak Jo begitu. Jadi mohon maaf kami tidak bisa share untuk papernya. Nanti untuk contoh paper yang digunakan untuk pemindahan template bisa digunakan draft paper dari Bapak Ibu saja. Nah, nanti untuk Word-nya mungkin saya coba downloadkan dulu. Enggak, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Selamat malam Mas Wiam. Selamat malam Pak Suryawan. Bagaimana Bapak? Nggih, nggih, izin Mas. Kebetulan kemarin ada kegiatan di luar kota, jadi dua sesi kemarin terlewat. Cuman nggak apa-apa, nanti kan saya bisa lihat rekaman itunya ya, recordingnya. Yang mau Nggih. saya tanyakan, Mas, eh, kita ini kan kalau sudah submit itu kan apa ya? Kemarin kan infonya nggak boleh double-double ya. Maksudnya itu ya kita nunggu selesai. Apakah itu nanti disetujui atau di reject perbaikan ya intinya kan seperti itu ya. Nah, Nggih. untuk memastikan jurnal kita itu bagusnya kemana itu seperti apa ya triknya gitu ya Mas ya? Oh, Apakah nggih. itu berdasarkan apa ya pokok pembahasan kalau saya kan terkait efisiensi di pelabuhanan nah istilahnya seperti itu bagusnya di sini atau oh di sini aja Pak ini cepat kok apa untuk nge-reviewnya atau seperti apa gitu. Kira-kira ada tipsnya nggak Mas ya? Terima kasih. Nggih. Baik. Terima kasih Pak Suryawan. Baik, nah ini mungkin terkait tentang pencarian jurnal tujuan. Nah, terkait pencarian jurnal tujuan itu memang em, nantinya untuk lengkapnya Bapak mungkin bisa saksikan ulang untuk video recordnya. Namun untuk tips dan triknya bagaimana kita memilih jurnal yang baik begitu, mungkin memilih jurnal yang sekiranya cocok itu nantinya tentu Bapak Ibu perlu mencari
jurnal tujuannya terlebih dahulu. Nah, di sini seperti kemarin yang saya praktekkan itu adalah mencari berdasarkan subjek areanya terlebih dahulu. Jadi biasanya kita akan mencari pada subjek area di bidang penelitian kita. Apa yang kita teliti, apa yang kita ingin tuangkan dalam paper, kita tuliskan dalam papernya, silahkan dicarikan di subjek area. Nah, tentunya untuk subjek area itu nanti untuk pencariannya Bapak bisa masuk ke fitur source di bagian scopus.com. Ini Bapak bisa akses fitur source dan untuk akses fitur source ini tidak memerlukan akun Scopus yang berlisensi. Jadi akun free pun bisa kita gunakan. Nah, misalkan kita ingin mencari berdasarkan subjek area, maka di sebelah kiri atas ini kita pilih menjadi subjek area terlebih dahulu. Kemudian di Scopus ini pastikan sudah banyak diklasifikasikan oleh Scopus terkait subjek area tertentu. Kalau misalkan nanti Bapak mencari subjek area Bapak di pencarian di sini ternyata tidak ada, silakan cari di lingkup luasnya. Misalkan kita bicara tentang finance. Nah, misalkan kita berbicara tentang ekonomik, tapi mungkin ekonomi Islam, finance tapi dalam Islam. Kalau kita terlalu spesifik seperti itu, mungkin tidak ada. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita bisa buat yang lebih umum, lebih ke finance-nya atau ekonometriknya. Misalkan, saya pilih yang salah satu di econometrics. Kemudian kita apply. Nah, dari sini nantinya kita pilih dulu source type-nya jurnal, kemudian kalau misalkan ada beberapa kuartil yang diinginkan bisa dipilih juga. Lalu sampai di sini sebelum kita pilih mana yang mau kita cek lebih lanjut, silahkan bisa diurutkan dulu jumlah dokumen terbanyaknya. Di sebelah sini silahkan diklik agar nantinya hasil temuan ini akan diurutkan dari yang paling banyak terbitannya. Dari sini terlebih dahulu, setidaknya kita sudah mencari berdasarkan subjek area yang cocok dengan penelitian kita dan berusaha mencari jurnal dengan terbitan terbanyak, frekuensi terbitnya terbanyak, maka paling tidak memperbesar peluang kita untuk publish karena terbitannya banyak. Kemudian setelah itu nantinya untuk mencari yang benar-benar cocok, katakanlah kita harus mencari dari si mananya, nah nanti kita harus kunjungi homepage-nya. Nanti untuk mengunjungi homepage-nya silahkan Bapak bisa masuk ke source detailnya terlebih dahulu. Kemudian di source detail ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti syarat-syarat khusus seperti SJR, kemudian ada tahunnya, pastikan masih tercover, kemudian Scopus content coverage-nya, pastikan Scopus content coverage-nya ini normal, begitu aman, kemudian dicek lagi di bagian kuartilnya apakah sesuai atau tidak. Kemudian setelah itu silahkan masuk ke homepage-nya, kita kopikan ISSN-nya, untuk masuk homepage kita kopikan ISSN-nya, lalu kita masuk ke website yang bernama Simago Jr. Di Simago Jr ini adalah pintu masuk yang paling aman untuk menuju ke sebuah jurnal. Karena kalau kita pas tekan namanya di Google, nanti dikhawatirkan Bapak Ibu salah masuk ke jurnal cloning. Nah, jadi ini adalah jembatan untuk kita bisa masuk ke homepage-nya. Nah, untuk masuk ke homepage-nya nanti silahkan bisa masuk ke information, kemudian pilih home di sini. Accept all cookies. Nah, kemudian di sini, nah, untuk mencari jurnal mana yang cocok dengan penelitian kita, tentunya nanti selain kita membatasi di subjek area tadi, kita harus membaca MN Scoop-nya, Bapak. Jadi MN Scoop yang ada di jurnal ini, silahkan dicek. Biasanya ada di About the Journal atau mungkin di Home Jurnalnya, dan itu bertuliskan MN Scoop. Nah, kemudian dari sini terlebih dahulu, silahkan dipastikan untuk MN Scoop yang di jurnal ini, topik penelitian Bapak. Kemudian, kalau misalkan tadi
eh, pertanyaannya apakah kita cari yang cepat atau kita cari yang cepat? Kalau dari kamu, aku memprioritaskan untuk Bapak Ibu mencari yang cocok terlebih dahulu. Mencari yang cocok terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan memang ada kebutuhan khusus karena mengejar waktu untuk eh, agar bisa mengikuti sidang itu, nanti silahkan disesuaikan juga mencari jurnal-jurnal yang prosesnya cepat. Nah, untuk mencari jurnal yang prosesnya cepat, itu biasanya kita mengeceknya dari histori artikel yang sudah terbit. Namun kalau saran dari kami, nantinya silahkan eh, untuk memilih jurnal target atau jurnal tujuannya, pastikan dulu yang utama adalah MN Scoop-nya cocok. Kalau MN Scoop-nya cocok, maka kemungkinan untuk diterima itu lebih besar. Gitu. Mungkin singkatnya seperti itu, Pak Suryawan. Tapi nanti kalau misalkan lebih runtut, lebih lengkapnya, coba mungkin bisa disaksikan ulang untuk video recordnya. Ya, makasih Mas. Mas, sedikit. Kalau semisal dibalik Mas, kita kan sebenarnya sudah mengumpulkan itu yang lebih spesifik. Kalau kemarin diperbesar, kemudian dipersempit itu sebenarnya kan kemarin dapat itu nggak sampai 10 jurnal tuh Mas yang sesuai yang mau saya ini. Nah, dari itu apakah bisa dibalik? Maksudnya dari misal nggak sampai 10 jurnal tuh kita tengok tuh sebenarnya dia penerbitnya siapa itu bisa nggak ya kalau dibalik kayak gitu? Bisa nggak, Pak? Bisa. Nah, misalkan nanti kalau eh, caranya dibalik, katakanlah kemarin kita kan mencari referensinya, begitu ya, Pak? Nah, kita mencari referensinya. Kemudian dari referensi-referensi yang kita dapatkan, kita akan mencari jurnalnya. Nah, misalkan referensi ini sangat menggambarkan, sangat cocok, spesifik begitu. Bisa, kita tinggal klik source-nya di sini. Klik source di bagian source ini kan ada nama jurnalnya, tinggal kita klik. Nah, di sini ini adalah source detailnya atau informasi lengkap dari jurnalnya. Sama seperti tadi, silahkan dicek beberapa kriteria. Sebenarnya bisa untuk cara seperti ini untuk mencari jurnal tujuan. Namun, kalau cara seperti ini, biasanya kendalanya adalah kita memerlukan akun Scopus yang berlisensi. Karena untuk membuka dokumen atau untuk mencari dokumen ini kan kita memerlukan akun Scopus yang berlisensi. Namun kalau misalkan Bapak memiliki akun Scopus yang berlisensi, silahkan boleh menggunakan cara seperti ini karena memang dengan cara seperti ini kita bisa lebih membatasi bahwa teman-teman artikel-artikel tersebut spesifik dengan penelitian kita, mendukung sekali penelitian kita, dan kita bisa cross-check ke jurnalnya juga. Itu bisa juga digunakan. Gitu, Bapak. Izin Mas, berarti source ini tuh nama jurnalnya ya Mas ya? Kayak Banco European Journal of Marketing itu nama ininya ya berarti ya? Ini ya, nama jurnalnya, Bapak. Nama sumbernya, gitu. Di sini. Ya Mas, terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama, Bapak. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu. Nah, sepertinya sudah lumayan banyak yang bergabung begitu Ya, untuk Mas Ian, silahkan Bapak. nanya sebentar. Oke, baik Halo. Pak. Saya udah dapat HTS teologi itu. Kalau HTS itu saya lihat ringnya itu per tahun sampai 250, tapi agak agak ajek ya. 250, 200. Memang peluangnya besar, tapi HTS itu dulu oleh Kemenang pernah ini ya, pernah di apa namanya ya, agak agak diberi catatan ya. Karena Oke, jurnal yang termuat kan banyak banget itu sampai 300, 250-an. Tapi konsisten sebetulnya saya lihat kemarin itu di ring per tahunnya itu. Nah, menurut jenengan gimana itu potensinya? Kayak potensi diterimanya sih karena banyak, tapi justru karena banyaknya seperti itu terus gimana ini Mas? oke, baik Bapak. Nah, kalau masalah potensi diterimanya itu dari segi banyak dokumen yang diterbitkan, itu memang ya kita berbicara dari jumlah dokumennya itu memungkinkan sekali untuk dokumen yang artikel yang kita submit itu diterima. Namun selain itu kan pasti yang diterima itu juga terkait dengan MN Scoop-nya. Kalau MN Scoop-nya cocok,
kemungkinan diterimanya juga akan lebih besar. Namun kalau masalah kedepannya mungkin bagaimana karena pernah ada suatu diberi catatan khusus itu, mungkin perlu ditanyakan lagi ke institusi Bapak. Kalau misalkan ini sebagai syarat khusus begitu, coba dipastikan lagi. Namun memang jurnal HTS ini cukup terkenal dan cukup sering ada yang submit ke sini. Dan memang prosesnya itu agak rumit begitu nih Bapak Ibu. Agak rumitnya karena memang dari publishernya ini, AOSIS ini prosesnya proses review dan lain sebagainya itu memang terhitung jurnal yang rigid. Jadi untuk kemungkinan diterima, kemungkinan publishnya itu yang paling bisa kita andalkan, yang paling bisa kita katakan ini memiliki peluang besar kalau IMN Scoop-nya terlebih dahulu sudah cocok. Walaupun IMN Scoop-nya cocok, pasti nanti ada review-review terkait mungkin ada mempertajam di bagian apa, atau mungkin ada review-review, maaf, revisi-revisi minor juga yang dari reviewernya. Mungkin seperti itu Pak Nasir dari saya. Ya, saya kira untuk skopnya karena ada lima artikel yang saya citasi dari ATS sih memang karena memang berkaitan gitu. Cuma tadi kalau Nggih. sampai 300 250 itu asal konsisten nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Kalau masalah ATS itu berbayar ya katanya ya. ya, berbayar Pak. Nah, Makanya berbayar. Kalau berbayar itu hitungannya per apa ya Mas? berbayar itu nanti hitungannya kalau sudah accepted Bapak, biasanya sudah ada harganya. Namun kan memang Hmm. berbeda tiap jurnal. Memang ada yang mungkin hitungannya per halaman atau mungkin dibatasi maksimal 10 halaman. Kalau lebih dari 10 halaman ada biaya tambahan. Nah, itu nanti berbeda-beda tiap jurnalnya. Silahkan coba di cross check lagi di bagian author Di guideline-nya. paket motor ya. Nah, Nggih. kalau template-nya ada nggak Mas? Saya belum saya tadi cari belum ketemu template-nya. Untuk template ini di sini coba saya cekkan Bapak. Nah, Nah, untuk template, oke. Nah, ini untuk template khusus yang harus kita sesuaikan di sini sebenarnya tidak ada, tapi hanya ada ketentuan-ketentuan seperti halnya line spacing-nya 1,5, kemudian ada heading-nya. Gini, untuk template yang khusus yang kita harus sesuaikan di sini tidak ada, Pak. Tidak ada yang harus kita download kemudian disesuaikan seperti halnya di sesi yang sebelumnya. Namun ada beberapa yang perlu kita sesuaikan itu hanya terkait tentang line spacing-nya, page and line number, kemudian ada heading-nya, ada spesial karakternya, ada font-nya, dan ukuran font-nya, jenis font-nya, mungkin nanti coba disesuaikan dulu dari keterangan-keterangan yang tertera di author guideline-nya, Bapak. oke, oke, terima kasih Pak. Sekian nanti Iya, kalau ada hal yang saya ingin tanyakan saya jawabin dengan ya. siap, Bapak. Monggo, silahkan. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini kita mungkin akan melanjutkan terlebih dahulu untuk ke sesi yang ke-8 ini. Nantinya di sesi yang ke-8 ini karena kita akan berbicara tentang submission begitu gitu, tentang submit paper. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang sudah siap submit, nanti salah satu kita jadikan sebagai volunteer untuk contoh bagaimana submission. Karena mungkin memang untuk submission ini pasti berbeda-beda, tapi sebenarnya perbedaannya itu perbedaan yang paling besar itu hanya ada submission by OJS ataupun by email. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan jurnal yang submitnya by email, silahkan tinggal kirimkan papernya by email ke email yang sudah tertera di jurnalnya. Namun kalau misalkan menggunakan OJS, kita harus login terlebih dahulu. Dan sebelum login kita harus membuat akunnya, register ke jurnal tersebut, kemudian melengkapi
apa saja yang diminta oleh jurnal. Nah, contohnya yang OJS itu adalah jurnal HTS yang tadi Pak Nasir tanyakan. Nah, jurnal HTS itu khususnya untuk publisher-publisher dari Oasis itu memang untuk langkah submitnya itu sangat panjang sekali karena ada beberapa yang perlu kita lengkapi seperti author disclosure statement-nya. Jadi setiap author harus kita isikan em, nama lengkapnya, detail dari authorship-nya, afiliasinya, kemudian contribution-nya, dan itu sudah ada formnya khusus. Jadi kita harus memisahkan satu persatu. Atau ada juga jurnal yang meminta mengisi dari cover letternya. Nah, cover letter ini setiap jurnal itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Dan yang mewajibkan pun ada yang menyediakan template khususnya, ada yang tidak. Nah, nanti kalau misalkan di jurnal tujuan Bapak Ibu ada menyediakan template khusus untuk submit ke jurnalnya, silahkan di-download, silahkan diisi. Namun kalau misalkan tidak, nah nanti di sini juga akan kami berikan contoh cover letter, contoh umumnya begini ya, umumnya cover letter, apa saja yang harus ada di dalam cover letter itu untuk membantu Bapak Ibu menyusun cover letter ketika submit di sini. Oke. Di sini Bapak Ibu, ini adalah contoh cover letter yang nantinya akan kami share yang Bapak Ibu bisa gunakan cover letter ini untuk submit jika di jurnalnya tidak menyediakan template khusus cover letter. Dan nanti yang perlu diisi, yang perlu Bapak Ibu ganti hanya yang bertanda kuning ini. Silahkan diisikan sesuai dengan data Bapak Ibu. Kalau misalkan yang submit sebagai corresponding author ini adalah Bapak Ibu, silahkan diisi nama Bapak Ibu di sini, kemudian afiliasinya, alamat afiliasi, dan tanggal submitnya. Namun kalau misalkan di sini adalah nama corresponding autornya orang lain, silahkan disesuaikan juga Bapak Ibu. Dan juga akan mengikuti afiliasi dari corresponding autornya. Kemudian di bagian bawah yang bertanda kuning lagi ini adalah editor in chief-nya. Di editor in chief ini, Bapak Ibu, silahkan bisa dicari nama editor in chief itu di bagian editorial board-nya. Jadi di bagian jurnal, di bagian homepage jurnalnya itu ada namanya editorial board. Ini kebetulan tadi ketika camp di rumah Scopus ada peserta yang memiliki sebuah jurnal tujuan. Ini saya bukakan mungkin sebagai contoh begitu nih Bapak Ibu. Nah, untuk mencari editor in chief-nya biasanya nanti ada di bagian editorial board. Di bagian editorial board, silakan diklik, nanti akan dituliskan. Biasanya yang paling atas itu adalah bertuliskan editor in chief. Namun kalau Bapak Ibu mencari di editorial board tidak menemukan tulisan editor in chief-nya, nah di bagian cover letter ini nantinya silakan ini dihapus saja, langsung kita gunakan Dear Editor in Chief saja. Itu kalau tidak menemukan namanya. Kemudian kalau misalkan ada namanya silahkan diisikan. Lalu yang perlu diisi lagi tentu adalah title manuskripnya. Nah, ini title manuskrip silahkan isikan title manuskrip Bapak Ibu. Kemudian untuk jurnal name silahkan masukkan nama jurnal tujuan tempat Bapak Ibu ingin submit papernya. Kemudian di sini in this paper we report. Nah, in this paper we report ini Bapak Ibu bisa isikan dari tujuan risetnya, dari bisa diambilkan dari abstrak ataupun di bagian introduction di akhir-akhir. Kemudian the study result mean, nah, the study result mean ini bisa diambilkan di major conclusion-nya, yang mana itu adalah jawaban dari tujuan risetnya. Bisa ditambahkan di sini. Singkat saja Bapak Ibu. Jadi untuk cover letter ini cukup singkat saja, kalimat mungkin 1-2 kalimat cukup untuk menjabarkan yang kita berikan tanda kuning-kuning ini. Kemudian setelah itu tinggal Bapak Ibu isikan lagi jurnal name-nya. Lalu diisikan juga korespondensinya.
langsung diisikan email corresponding authornya, Bapak Ibu. Silahkan langsung diisikan email corresponding authornya di sini. Kemudian terakhir tinggal Bapak Ibu berikan nama corresponding authornya. Tidak perlu tanda tangan, cukup nama saja Bapak Ibu di sini. Nah, jika sudah, nanti untuk cover letter ini tinggal Bapak Ibu simpan, kemudian disubmitkan ketika Bapak Ibu submit papernya. Oke, untuk menyimpan cover letter ini, karena nanti kami akan membagikan cover letter ini dalam bentuk RTF, begitu ya Bapak Ibu, dan jurnal-jurnal itu biasanya menerimanya dalam bentuk doc atau Iya, .docx. oh Gitu ya. saya kan posisi kerja juga. Kalau report-report di rumah juga bisa. Oke, nanti untuk save-nya, silakan Bapak Ibu pastikan untuk save as, kemudian dipilih di bagian save as type-nya, pastikan untuk Word dokumen, karena kebanyakan jurnal itu menerimanya di tipenya itu adalah Word dokumen. Nah, silakan nanti bisa disimpan di Word dokumen, kemudian ketika submit ini disertakan. Untuk cover letter ini sendiri, Bapak Ibu juga bisa sertakan ketika Bapak Ibu submit by email. Jadi ketika kita mengemailkan paper kita ke email jurnal tersebut, Bapak Ibu juga bisa kirim manuskrip Bapak Ibu beserta cover letter ini sebagai dokumen pendukung untuk meyakinkan editor bahwa kita memang niat untuk masuk ke jurnal tersebut. Baratnya ini adalah surat pengantarnya, gitu. Itikat baik kita masuk ke suatu jurnal dengan kita menyertakan surat pengantar, gitu. Nah, ini untuk cover letter ini nantinya akan saya share Bapak Ibu. Nah, kemudian selain cover letter, itu untuk saat ini, jika Bapak Ibu submit by OJS, biasanya akan diminta untuk mensubmit manuskripnya itu adalah anonymous manuskrip. Yang mana anonymous manuskrip itu nantinya akan melalui proses blind review. Jadi agar proses reviewnya itu lebih objektif, begitu nanti di bagian manuskripnya tidak disertakan author dan author detailnya, seperti hanya afiliasi dan lain sebagainya. Nah, nanti yang dicantumkan dalam manuskripnya itu hanya judul, kemudian langsung ke abstrak tanpa author detailnya. Nah, kemudian selain manuskrip anonimus tadi, karena kita hapus author detailnya, ada satu tambahan file lagi yang harus kita kirimkan, itu adalah title page. Yang mana di dalam title page itu nanti akan berisi yang pertama adalah judul, jelas, judul. Kemudian untuk author detailnya kita sertakan di sini. Jadi ini nantinya akan digunakan oleh editor untuk mengecek, oh judul ini ternyata autornya ada siapa saja. Karena manuskrip yang kita kirim itu kita hilangkan author detailnya. Oke. Kemudian setelah itu ada informasi tambahan yang sebaiknya kita tambahkan juga untuk title page ini, seperti corresponding autornya siapa. Kemudian ada word count-nya. Word count-nya nanti silahkan dicek. Pastikan word count di sini ini memenuhi dari word count yang disyaratkan oleh jurnal. Kemudian jika ada figur, tuliskan ada berapa figur, ada berapa tabel, tuliskan ada berapa tabel. Gitu. Jadi agar informasinya lebih lengkap saja, Bapak Ibu. Nah, jadi kedua file ini, Bapak Ibu, kedua file cover letter dan title page ini tadi, ini adalah file pendukung, file tambahan yang biasanya diminta ketika kita submit manuskrip kita. Kemudian nanti untuk submit ke jurnal, tentunya Bapak Ibu perlu melakukan cek plagiasi terlebih dahulu. Nah, untuk cek plagiasi, untuk
Turnitinnya, nanti kami memfasilitasi Bapak Ibu boleh cek Turnitin ke kami fasilitasi cek Turnitin 1 kali untuk paper yang akan disubmit. Dan untuk skor Turnitinnya, usahakan di bawah 20% similarity-nya. Kalau misalkan nanti lebih dari 20%, silahkan bisa diparafraze terlebih dahulu, diperbaiki terlebih dahulu agar lebih layak untuk kita submit ke jurnal tujuan kita. Nah, nanti untuk sebentar, untuk hasil Turnitinnya itu kan akan seperti ini ya Pak Ibu. Hasil Turnitin itu nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu. Jika misalkan similarity-nya di sini masih lebih dari 20%, silahkan diparaphrase. Dan yang diparaphrase adalah yang terdeteksi 1% ke atas. Nah, kalau seperti ini kan sudah di bawah 1% semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang perlu kita paraphrase. Tapi kalau misalkan nanti di sini ada yang lebih dari 1% atau 1% ke atas dan similarity-nya di atas itu masih tinggi, silahkan diparaphrase. Misalkan nomor 1 plagiasinya masih tinggi, lebih dari 1%. Nah, kita cari di bagian papernya, kita cari yang bertuliskan angka 1. Di highlight warna merah angka 1. Oke, kita cari angka 13, angka 21. Maka ada. Nah, ini angka 1, misalkan seperti ini. Berarti yang kita perlu paraphrase itu adalah kalimat ini saja, Bapak Ibu. Nah, katakanlah mungkin sampai di sini, begitu nih. 2 kalimat ini yang mengandung um, sumber yang plagiasinya tinggi. Nanti silakan Bapak Ibu paraphrase. Paraphrase-nya gimana? Paraphrase-nya kami tetap menyarankan manual Bapak Ibu. Karena untuk menurunkan plagiasinya itu memang paling baik itu adalah kita lakukan parafrase manual dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu. Nanti silahkan Bapak Ibu jika sudah selesai papernya mau disubmit, kemudian perlu cek Turnitin, silahkan kirimkan ke saya, nanti akan kami bantu untuk cek Turnitinnya dan hasilnya nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu juga. Misalkan ada yang perlu diperbaiki, silahkan dicek, silahkan diperbaiki. Kalau misalkan sudah lolos, alhamdulillah tinggal proses submitnya. Gitu. Jadi adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan dan juga langkah yang perlu kita lakukan sebelum nantinya Bapak Ibu submit. Cek plagiasi, menyiapkan cover letter, menyiapkan title page. Dan nanti tinggal Bapak Ibu proses submission gitu. Oke, ada satu yang terlupa yaitu ORCID Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalkan ada Bapak Ibu yang belum memiliki ORCID atau misalkan ragu-ragu apakah sudah punya ORCID atau belum, silahkan dicek aja Bapak Ibu. Silahkan masuk di orchid.org seperti ini. orchid.org. ORCID tanpa H ini Bapak Ibu. orchid.org. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu merasa sudah pernah tapi lupa ID ORCID-nya, silahkan bisa di-search saja di sini. Misalkan saya ingin cari Joe. Unicorn. Nggak ada. Coba sebentar. Oke, sebetulnya ini oh, oke, salah penulisannya. Nah, nanti kalau misalkan muncul di ORCID, nah berarti Bapak Ibu sudah pernah membuat ORCID sebelumnya dan pastikan kalau misalkan didapatkan hasil yang banyak, silakan dicari berdasarkan afiliasinya di mana afiliasi yang Bapak Ibu gunakan itu yang paling sesuai. Nah, kalau sudah, silakan di copy saja nomor ORCID ini karena nomor ORCID ini nantinya akan membantu kita dalam mendaftar OJS untuk submit ke jurnalnya.
Atau mungkin kalau nanti Bapak Ibu memang belum memiliki akunnya, silahkan bisa register, klik register di atas, kemudian register now di sini. Nah, klik register now, kemudian Bapak Ibu tinggal isikan data-data yang diminta di sini. Baik itu dari nama depannya, nama belakangnya, kemudian emailnya. Oke, mungkin saya contohkan. Oke, sebenarnya ini email belum pernah digunakan. Oke, nah, contohnya seperti ini. Kalau emailnya belum pernah digunakan, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Namun kalau emailnya sudah pernah digunakan, biasanya ORCID itu akan mendeteksi bahwa oh, email ini sudah pernah digunakan sebelumnya, maka jangan gunakan email ini lagi atau silahkan klik login, kemudian uh, coba dicari passwordnya. Kalau misalkan seperti ini untuk mendaftar dan emailnya bisa digunakan, tinggal kita klik next step. Oke, nah di sini kita diminta untuk membuat email. Kita, maaf, bukan email, membuat password. Nah, membuat passwordnya silahkan dibuat dalam 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Sampai di bawahnya checklist semua seperti ini. Tinggal kita kerjakan ulang. Jika sudah checklist semua, tinggal kita next step. Nah, ini Bapak Ibu, silakan bisa diisikan terkait organization-nya, afiliasinya. Misalkan kita tuliskan saja sepenggal dari afiliasi kita. Kayak mungkin mana saja. Ada. Misalkan kita tuliskan Gajah Mada, kemudian sini silahkan dipilih. Lalu kalau sudah, tinggal kita next step. Kemudian untuk masalah visibility-nya ini, Bapak Ibu bisa pilih saja untuk everyone. Agar apa? Agar nantinya ketika akun ORCID Bapak Ibu ini sudah jadi dan sudah terisi dari dokumen-dokumen Bapak Ibu yang sudah publish, ketika ada kolega Bapak Ibu untuk mengajak menjadi co-author, nantinya eh, tinggal mereka mencari nama Bapak Ibu di ORCID, bisa mengambil data-data terkait apa yang digunakan untuk penulisan di bagian authorship, baik itu nomor ORCID ID-nya, emailnya, namanya, afiliasinya. Jadi tinggal kita pilih everyone, kemudian kita klik next step. Nah, di sini untuk tips dan fitur email ini tidak perlu di checklist biar tidak penuh begitu ya Bapak Ibu untuk email kita, tapi yang perlu kita checklist adalah yang dua bawah ini, kemudian kita verifikasi, lalu kalau sudah kita complete registration. Oke. Nah, jika sudah complete registration seperti ini, sudah jadi untuk ID ORCID-nya, nah, nomor ini yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai ID ORCID Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga untuk verifikasi emailnya agar ORCID-nya ini sudah bisa terdaftar secara penuh. Kalau misalkan kita belum registrasi email, di bagian sini ini pasti akan bertuliskan recent verification email. Jadi ID ORCID kita belum bisa digunakan secara penuh. Email kita belum terverifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang belum memiliki ORCID, kami sarankan membuat ID ORCID-nya, kemudian untuk proses submission-nya nanti tinggal Bapak Ibu masukkan ID ORCID-nya, mendaftar di OJS-nya, kemudian proses submit. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ini tadi adalah apa saja yang perlu kita persiapkan ketika sudah siap submit papernya. Jadi walaupun papernya kita katakan sudah siap submit, tapi masih ada yang perlu kita siapkan, yaitu terkait dokumen-dokumen pendukungnya seperti cover letter, title page, dan lain sebagainya. Jika sudah dibuat, tinggal langkah yang selanjutnya adalah untuk submit. Oke, nah untuk proses submit ini, apakah ada dari Bapak Ibu di sini, salah satu dari Bapak Ibu yang bisa menjadi volunteer untuk proses submitnya? Kalau misalkan ada dari Bapak Ibu,
kalau boleh kita contohkan di sini, nanti Bapak Ibu submit, nanti saya bantu pandu dari sini. Atau kalau misalkan belum ada dari Bapak Ibu yang siap untuk submit malam hari ini, tidak masalah. Karena selama 3 bulan ke depan masih akan kami dampingi. Ketika nanti Bapak Ibu ingin mencoba proses submitnya, ada kendala, kira-kira apa saja Mas yang perlu dilengkapi, apa saja yang kurang, ini prosesnya gimana lagi, silakan. Boleh tanyakan ke kami, nanti kami bantu. Nanti untuk malam hari ini, kalau misalkan belum ada dari Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk contoh di sini, untuk sebagai volunteer di sini, nanti mungkin akan saya contohkan cara submit by OJS. Karena kalau submit by email itu cukup mudah Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu emailkan saja manuskrip Bapak Ibu ke editor in chief dari jurnalnya, atau mungkin ada email khusus dari jurnalnya, kemudian sertakan juga cover letternya, kirimkan, kita tunggu balasan dari jurnal. Namun kalau OJS nanti agak panjang prosesnya karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang mau submit malam hari ini? Saya boleh, Mas. Boleh Bapak, Tapi saya dipersilahkan. udah buat akun tadi, Mas. Nggak apa-apa ya? Bagaimana Bapak? Nah, akunnya udah saya buat, Mas. Tinggal Oh, submit. Tapi yang belum ada cover letter sama untuk title tadi ya, satu lagi. oke, siap Bapak. Nah, mungkin saya kirimkan terlebih dahulu sambil saya mengirimkan. Kalau misalkan eh, Bapak bisa share screen, silahkan share screen Bapak agar lebih mudah dalam mandunya. Untuk title page dan cover letter sudah saya kirimkan ke WA Group, Bapak. Monggo silahkan em, bisa dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian untuk nama jurnalnya apa nih, Bapak? Mungkin bisa. Ini, Mas. Oh ya, udah terlihat ini. International Journal of Evolution and Research in Education. IJRE. Oh, nggih. Ya. Nggih. Baik, Bapak. Nah, dari jurnalnya tidak ada template cover letter atau title page-nya, Bapak? Sejauh saya cek, enggak, Mas. Belum ada. Oke, Ya, baik. ini Kalau belum ada, terlihat ya. Saya, oh, ya. Tadi oh, nggih, belum ada, Pak. Oke, kalau misalkan tidak ada, nah silahkan. Mungkin kita bisa coba proses submissionnya dulu, Bapak. Kita coba proses submissionnya. Kalau misalkan nanti diminta untuk melampirkan cover letter, baru kita tambahkan, kita buat cover letternya, baru kita upload. Gitu? ya, boleh, Mas. Oke, baik. Nah, oke, di sini ini sudah masuk ke proses submissionnya ya, Bapak Ibu. Ya, Nah, saya cek. belum ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau submit modelnya OJS seperti ini memang nanti harus membuat profil terlebih dahulu. Nah, kebetulan dari Pak Firza di sini sudah membuat akunnya, jadi tampilannya ketika new submission akan masuk ke tempat seperti ini. Nah, kemudian untuk proses submitnya silahkan Bapak kita pilih terlebih dahulu untuk sectionnya, journal sectionnya. Monggo disesuaikan dengan eh, paper Bapak Ibu, paper Bapak terkait apa? Oke, terkait educational approach. Kemudian silahkan di checklist semua untuk submission checklistnya. Lalu scroll ke bawah. Oke, nah ini untuk komen
for editor ini sebenarnya opsional. Silahkan kalau misalkan Bapak mau menambahkan komen untuk editor, boleh ditambahkan. Kalau misalkan tidak pun tidak masalah. Kalau isinya apa biasanya, Pak? Kalau isinya itu biasanya kita juga hanya singkat. Eh, mohon terima mohon terima manuskrip saya, atau mungkin kalau misalkan agak lebih panjang sedikit bisa diberikan kalimat em, mungkin mohon terima paper saya karena dari paper saya ini bisa diaplikasikan untuk kemajuan, jadi tentang pendidikan ya, tentang kemajuan terkait pendidikan ke depannya seperti itu. Tapi kalau misalkan dikosongkan pun tidak masalah, Pak. Iya, ya. Kosong aja ya. Kosong aja boleh. Ya, save and continue saja. Oke, nah di sini untuk submission filenya, coba scroll ke bawah sedikit ya, Pak. Oke, ini langsung sepertinya kita pilih untuk file dari Unggah mau file ya. unggah filenya. Saya buka di sini. Upload ya, Mas. Iya, di-upload, Bapak. Oke, Sudah ya? sudah. Jika sudah, nah, coba di save and continue terlebih dahulu, Bapak. Oke, nah di sini langsung kita lengkapi metadatanya. Ternyata untuk upload submission-nya hanya manuskripnya. Untuk manuskripnya sudah lengkap dari author detailnya juga, Bapak? Sudah. Sudah, oke, baik. Kalau sudah, berarti kita tinggal lanjutkan untuk pengisian metadatanya. Nah, ini untuk pengisian metadata, karena di last name-nya ini juga di bintang, silahkan diisikan nama last name-nya, Pak. 2 kali ya. Kali. Oke, oke. Kemudian, nah, untuk ORCID ID-nya ada, Pak? Ada. Ada, silahkan. Untuk ORCID ID-nya dimasukkan juga dari angka nolnya saja. Oke, kemudian afiliasinya sudah, country-nya sudah. Ada berapa author, Bapak? 4 dengan saya berarti ada 3 ya. Oke, nah Baik. berarti silahkan ditambahkan add author di sini ya, Pak. Mau kita tambahkan semua ya, Mas. Iya, harus kita tambahkan semua. Saya coba lengkapi dulu ya. Saya lihat. Oke, oke, oke. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Firza untuk melengkapi metadatanya tadi terkait author-autornya, mungkin sambil mengisi waktu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Izin Mas Wian, Iya, silakan Ibu. ya Mas mau tanya, kan tadi bisa dibantu untuk 3 bulan ke depan Mas ya. Nah Oke. terkait bimbingannya nanti itu apakah kita berbayar lagi atau tidak? Terus yang kedua, bimbingannya melalui apa Mas? Melalui via Zoom atau gimana? Dan yang nyiapin link Zoom-nya itu gimana Mas? Oke, Ye, baik Ibu, untuk pertanyaan tersebut mungkin untuk masalah pendampingan 3 bulan ke depan, selama pendampingan 3 bulan ke depan itu memang kami mendampinginya hanya melalui chat WhatsApp, Ibu. Jadi kendala-kendala yang Bapak Ibu temui selama 3 bulan ke depan masih kami dampingi melalui chat WhatsApp tanpa adanya biaya tambahan. Karena itu termasuk fasilitas yang kami berikan pasca webinar ini. Namun kalau misalkan ada kendala yang terlalu teknis, kemudian perlu pendampingan intens, perlu pendampingan khusus, itu nanti kami ada program yang namanya Scopus Cafe, Bapak Ibu. Nah, di Scopus Cafe itu nanti akan ada program secara offline ataupun online. Nah, kalau offline itu langsung Bapak Ibu datang ke rumah Scopus, kalau online nanti akan kami sediakan untuk Zoom-nya. Dan
Di program Scopus Cafe itu kita akan mendampingi Bapak Ibu selama 5 jam tiap sesinya. Jadi kita buat per sesi. Satu sesinya itu 5 jam. Dan kalau untuk Scopus Cafe itu ada biaya biaya tambahannya Ibu. Memang itu karena memang bukan fasilitas dari pasca webinarnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan pendampingan yang lebih intens, maka kami menyiapkan trainer untuk mendampingi Bapak Ibu, satu trainer satu peserta, dan itu nanti akan tersedia secara online dan offline. Itu harga biayanya untuk Scopus Cafe, kalau untuk yang offline, sepertinya sekitar 1 juta Ibu. Jadi nanti untuk biaya Scopus Cafe offline itu 1 juta, kalau online saya kurang hafal, nanti coba mungkin ditanyakan lagi ke admin Rumah Scopus saja gitu. Karena nanti eh, untuk pendampingan yang lebih intens nanti kami akan menyediakan tempat di sini di Rumah Scopus ataupun menyediakan via Zoom, dan nanti akan langsung kami dampingi selama 5 jam, dan itu tidak ada topik atau tidak ada materi khusus yang kita bahas menyesuaikan dari kendala Bapak Ibu. Misalkan nanti Bapak Ibu terkendala ketika digital writing-nya Mas, mungkin penyusunannya bagaimana, atau ada alat-alat yang terkendala ketika penggunaannya, atau mencari jurnal ataupun submission, nanti bisa em, melalui program Scopus Cafe tersebut Bapak Ibu. Namun kalau untuk pendampingan 3 bulan ke depan via WhatsApp, via Japri, nanti masih termasuk fasilitas webinar ini. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami, menanyakan jika ada kendala. Begitu. Begitu Ibu Adelina. Mas, ini kan memang mohon maaf sebelumnya memang ada rencana mau mencoba submit harusnya malam ini, cuma karena ada terkendala, jadi ker- kendala mau ujian sih, jadi kurang lebih 1 minggu ke depan mungkin bisa mencoba untuk submit. Kira-kira itu kita via WA yang tadi ya Mas ya. Nggih Ibu. Walaupun Nggih. kita mencoba submit kayak Mas Firza kayak gitu. Oke, nah nanti untuk masalah submit ini mungkin memang kalau em, via WA agak susah, coba nanti kita bisa via Zoom. Nah, nanti kita coba mencari waktu yang sama-sama bisa Zoom begitu ya Bapak Ibu, karena memang kalau Zoom di luar webinar ini mungkin kami hanya bisa memfasilitasi, kami bisa mendampingi Bapak Ibu untuk proses submitnya, dan itu kami juga tidak menyediakan untuk link Zoom-nya. Nah, nanti untuk link Zoom-nya bisa, kalau mau yang free, menggunakan yang link Zoom yang free hanya 40 menit itu silahkan, bisa. Kita maksimalkan waktu 40 menit itu untuk mendampingi Bapak Ibu untuk proses submit saja. Gitu. Oh ya, baik Mas. Terus satu Nggih. lagi Mas, itu link YouTube YouTube yang dikirim di via WA di grup itu Nggih. sampai kapan Mas ya berlakunya? Takutnya nanti kita mau dengar rekamannya udah nggak bisa lagi buka Mas. Baik, untuk link YouTube-nya bisa diakses selamanya Ibu. Selama Ibu masih memiliki link YouTube-nya, silahkan bisa diakses, karena untuk recordnya tidak akan kami hapus Ibu. Akan tetap ada di link tersebut. Oke siap, makasih Mas Wiam. Oke, sama-sama Mohon Ibu. bantuannya nanti ya Mas ya. Tunggu saya selesai ujian dulu. Ya, baik Ibu. Besok coba kita cari, misalkan Ibu perlu submit, coba kita cari waktu yang tepat begitu Ibu. Siap, siap. Makasih Mas Wiam. Sama-sama Ibu Adelina. Oke. Bagaimana Pak Firza? Apakah sudah Ah, dilengkapi? sudah Mas. Ya, Sudah. ada 3. Sudah ada 3. Oke. Ya. Dan judul sudah saya masukkan, abstrak Abstrak sudah. Keyword sudah. sudah. Kalau ini referensinya semua Mas. Jadi referensinya semua Pak. Oh iya, udah, Oke. Kemudian untuk korespondensi autornya apakah sudah sudah, diberikan? sudah, Oke, sudah. sudah sesuai. Baik, Ya, kalau sudah coba scroll ke bawah Pak.
Nah, silakan save and continue. Oke, error processing this form. Coba kita cek satu persatu. Orchid is not invalid. Gimana ya? Coba di scroll ke bawah. Orchid sudah, email sudah. Coba turun lagi ya Pak untuk author yang selanjutnya. Author yang selanjutnya lagi. Orchid ID. Oh, ini harus lengkap Bapak. Ternyata Orchid ID-nya ada dari https/orchid ID. Seperti contohnya yang di bawah ini. Oke. Oke. Jadi kita ambilnya di mana, Mas? Nah, ambilnya nanti Bapak ambil dari punya Bapak sendiri dulu. Nah, itu Bapak kopikan nanti tinggal diganti angka belakangnya. Gitu. Oke. Jadi tinggal kita tambahkan atau kita tambahkan di depannya saja nanti. Ini Karena ini sampai udah saya coba. Ini ya. Oke, nah itu yang kita ambil untuk awal. Siap. Save. Ampun, kalau sudah turun ke bawah, coba kita save and continue. Invalid. The first name, last name, and email address of each author is required. Emailnya sudah dipastikan benar semua, Bapak? Nah, ada titik di setelah ID ini, Bapak, untuk Oh, ini. email. Oke. Ya, coba turun yang lain, Bapak. Mungkin ada lagi. Oke, turun lagi ke bawah. Oke ya. Coba kita save and continue lagi. Orchid. Orchid ID-nya masih invalid. Oke, oke, masalah Orchid ID-nya masih invalid. Orchid ID spesifik. Coba dipastikan apakah ada spasi yang mungkin di bagian Orchid ID-nya apa ada spasi yang berlebih atau karakter yang berlebih? Tidak ada. Oke, sepertinya aman. Nomornya kok kayaknya berbeda ya, yang bawah sama yang atas ya. Nomor Orchid ID-nya. Bagaimana, Pak? Berbedanya di 003 yang bawah ini 002 oh, empat dua oke. dua tujuh 5677 yang atas sama bawah. Kalau itu mungkin nanti menyesuaikan dari Orchid ID-nya. Iya, dari Orchid ID ya, Pak. Dari Orchid ID-nya sih untuk itunya. Atau mungkin kalau misalkan ID Orchid-nya bermasalah, coba kita hapus saja Bapak, karena Orchid ID-nya di sini tidak ada tanda bintangnya. Jadi Mhm. tidak kita isikan, coba kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, Save ya. ya, save and continue. Oke. Memang bermasalah di situ. Nah, kemudian di sini, oke. Nah, ini ada beberapa em, supplementary file-nya. Kalau misalkan Bapak ada supplementary file yang mau diupload, silahkan di-upload juga Bapak. Enggak, karena udah tabel sama grafiknya udah di naskah. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada, silahkan di save and continue saja. Silahkan coba dipastikan lagi apakah sudah benar untuk filenya yang diupload file tersebut. Iya, sudah, Mas. Sudah. Oke, nah kalau sudah, silahkan di finish submission ya. Bisa. Oke, baik Pak. Nah, untuk Pak Firza selamat sudah berhasil submit. Silahkan untuk
bukti submit ini di screenshot kirimkan ke grup. Nah, nanti seperti janji Pak Jody sesi yang pertama itu, kami akan kirimkan tumblernya, Pak. Nanti silahkan, nanti akan Makasih. Japri untuk alamatnya, nanti silahkan kirim untuk pengirimannya. Gitu. Ya, Selamat Pak, ya sudah berhasil submit. Silahkan ya, dikirimkan ke grup. ya. Makasih ya, Mas. Sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin Wiam sedikit bertanya Mas Wiam. silakan Pak Pardosi. Ya, jadi kan kalau saya lihat kan Bapak dan Ibu di sini mungkin naskahnya sudah ready. Nah, saya kan belum sama sekali nih Mas. Tapi kebetulan saya tuh ingin mencoba menggunakan tesis saya kemarin. Kan tesis itu kan bisa juga kita jadikan untuk bahan publikasi ya. Bisa Pak. Nah, kira-kira nih kalau ini saya to the point aja. Kira-kira kalau diperbantukan atau minta tolong sama Mas Wiam untuk mengambil poin-poin utamanya untuk dijadikan bahan artikel bisa nggak ya? Karena kalau bisa istilahnya kita metodenya pendampingan, kayaknya itu bakal memakan waktu Mas Wia, memakan waktu kami juga gitu. Nah iya, Bagaimana Pak? ya maksudnya kan saya kan punya nih waktu draft tesis saya udah full lah sudah artinya semuanya metodologinya apa segala macam sudah ready semua kan. Cuman kan kami selalu saya pribadi mungkin terkendala di dalam penulisan atau penyusunan di dalam konsep untuk publikasi. Nah, bisa nggak kira-kira Mas Wiam atau tim membantu untuk mengambil poin-poin penting tersebut? Jadi kami pun udah tahu ngambil poin-poinnya, nanti selanjutnya kami bisa mengaplikasikan sendiri untuk submit ke jurnal-jurnal tertentu. Tinggal kami sesuaikan nama template yang ada, begitu. Oke, baik Bapak. Nah, jadi kalau misalkan langsung kami bantu seperti itu, mungkin memang dari kami sendiri, karena memang basicnya Rumah Scopus, kita lebih ke pelatihan pendampingan. Kalau masalah untuk menunjukkan poin-poinnya, mungkin kami bisa membantu mengarahkan secara langsung, tapi melalui camp Bapak. Jadi kalau Bapak mengikuti camp Rumah Scopus di sini, nanti kan waktu untuk pendampingan selama camp itu akan lebih panjang daripada webinar. Nah, nanti di sini akan kami bantu, misalkan apa saja poin-poin yang perlu dituliskan, apa saja poin-poin yang perlu disusun, kami bantu menunjukkan ini yang perlu ditambahkan dari tesisnya, mana yang perlu diambil. Tapi tetap untuk penyusunannya nanti dari Bapak sendiri. Namun kalau fasilitas atau mungkin secara online seperti ini, kemudian Bapak memberikan tesisnya, kemudian kami Bantu bedah, ya. udah seperti itu, mohon maaf belum bisa Bapak. Kalau nggak bisa. Oke, Baik, saya cuma tahu itu aja. Terima kasih, Pak. oke, sama-sama Bapak. Oke, Mas oke, baik. Wiam, sedikit Mas Wiam. Oke, silahkan Ibu. Yang tadi Mas, kalau yang Scopus Cafe itu untuk yang offline, berarti itu bukan yang camp ya Mas ya? Atau Bukan masuk itu, kategori camp? bukan. Untuk camp itu nanti Rumah Scopus itu kan ada program Scopus Camp itu selama 3 hari. Jadi 3 hari dari hari Jumat sampai hari Minggu, Bapak Ibu camp di Rumah Scopus, dan selama 3 hari itu setiap harinya kami standby di sini ini selama 12 jam. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi selama waktu itu Bapak Ibu bisa manfaatkan penulisan papernya. Kalau misalkan ada kendala nanti bisa kami dampingi secara langsung. Namun kalau untuk Scopus Cafe itu kami dampingnya secara private. Jadi satu peserta satu trainer. Jadi Scopus Cafe itu hanya 5 jam satu sesi, dan setiap hari itu hanya ada 2 sesi yang kami buka. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan kendalanya kalau untuk di Scopus Cafe. Jadi kendala Bapak Ibu itu misal terkait penulisannya, mungkin terkait penyusunannya, terkait submissionnya, mungkin terkait hal-hal lain, teknisnya dan lain sebagainya, bisa kami bantu secara private. Tapi kalau camp itu nanti bersama Bapak Ibu yang lain, nanti juga kami dampingi selama 3 hari. Begitu Ibu. Oke. Berarti private-nya langsung ke sana ya Mas ya, ke Jogja sana ya? Ya, lebih kami sarankan kalau untuk masalah Scopus Cafe ini Cafe? Heeh. kami sediakan yang online juga.
Tapi karena online itu ya kembali lagi Bapak Ibu, pendampingannya terbatas. Karena seperti ada kendala-kendala teknis di laptopnya, ada masalah error dan lain sebagainya. Kalau kita selesaikan secara online itu agak susah. Jadi kami memang sangat menyarankan, lebih menyarankan Bapak Ibu untuk mengikuti yang offline-nya kalau ada kendala-kendala khusus begitu. Oke, 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 Mas. Mudah-mudahan ya lihatlah schedule lah. Kalau pas saya lagi ke Semarang, tak hampirin coba. Oh, Oke. gitu. Baik, Ibu. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Oke, silakan Pak Suryawan. Iya, jadi eh, apa namanya? Yang ini kan karena untuk syarat kelulusan yudisium ya, Mas ya. Jadi Oke. mungkin nggak jauh dari judul tesis yang sudah saya susun, misalnya seperti itu. Nah, ini kan biasanya seperti apa, Mas ya? Tadi kan kayak author kan ada beberapa nama itu. Apakah itu eh, apa diinkludkan dosen pembimbing sama penguji juga, ataukah itu saya sendiri atau seperti apa ya gitu ya, Mas ya? Kalau biasanya kalau untuk apa namanya jurnal yang untuk mahasiswa kayak gini, Mas. Oke. Pasti, Nah, Mas. kalau untuk masalah, baik Bapak. Nah, untuk masalah itu diikutkan untuk dosen-dosennya diikutkan atau tidak, sebaiknya memang diikutkan. Karena kebanyakan yang untuk syarat seperti itu pasti eh, mencantumkan, baik itu dosen pembimbingnya, baik itu mungkin dosen-dosen yang membantu ketika proses penelitiannya, begitu pula penulisannya, silahkan dicantumkan. Tapi untuk masalah mungkin siapa yang menjadi penulis pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan juga terkait corresponding autornya, silahkan coba didiskusikan lagi dengan autor-autor yang diajak menulis. Misalkan Bapak mengajak dosen pembimbingnya, dicantumkan ke dalam papernya, nah, silahkan mau dicantumkan ke penulis keberapa, itu bisa didiskusikan lagi. Kemudian korespondingnya, apakah korespondingnya eh, Bapak sebagai mahasiswanya atau mungkin promotornya sebagai koresponding autornya. Nah, itu coba ditanyakan ke dosennya saja, Pak. Iya, terima kasih, Mas. Terus selanjutnya tadi kan untuk email itu kan apa ya? Apakah boleh email pribadi atau harus email yang kampusnya itu, Mas? Untuk masalah yang dicantumkan dalam paper dan untuk submission ini ya, Pak. Iya, benar, iya benar. Sama yang di apa ya jurnal mau kita submit itu, Mas. Nah, untuk masalah email yang digunakan, itu bisa email pribadi, bisa email institusi. Nanti untuk email itu kami sarankan untuk Bapak Ibu gunakan satu email tersebut yang digunakan untuk menulis paper sampai berikut-berikutnya. Karena biasanya kalau kita gunakan beberapa email, kalau kita ingin eh, menulis paper yang lain atau mungkin diajak sebagai penulis oleh rekan-rekan kita sesama peneliti, begitu nggih. Nah, kalau misalkan ada beberapa email, mungkin mereka akan bingung kira-kira mana yang dicantumkan. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi misalkan di em, market ready-nya. Misalkan ada beberapa email yang masuk, oh kok nggak sama. Kita harus memerger data-data yang sudah terpublish itu. Misalkan nanti kalau Bapak Ibu sering menemukan di Scopus.com itu ada beberapa orang yang memiliki beberapa Scopus ID. Itu hanya karena mungkin masalah afiliasinya yang berbeda setiap publikasinya atau mungkin email yang berbeda ketika publikasi. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan satu dengan cara kita memerger nama kita. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang kalau kita katakan agak ribet seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi silahkan gunakan email itu yang untuk Bapak Ibu menulis, untuk Bapak Ibu submit, silahkan sediakan satu email. Boleh email pribadi ataupun email institusi. Kalau misalkan Bapak Ibu lebih prefer menggunakan email institusi, silahkan. Tapi kalau Pak Jo sendiri malah biasanya menggunakan email pribadi karena email institusi itu berbeda-beda. Nanti kalau misalkan pindah institusi lagi, nanti menggunakan email yang berbeda. Maka Pak Jo lebih memilih menggunakan email yang pribadi untuk
submit papernya, itu pun tidak masalah. Yang penting email tersebut aktif dan sering-sering dibuka saja. Karena biasanya kalau kita submit sebagai corresponding author, pasti semua informasi terkait revisi, diterima, dan lain sebagainya itu akan dikirimkan ke kita sebagai corresponding authornya. Gitu, Bapak. Ya, terima kasih. Soalnya tadi pertimbangannya karena saya masih mahasiswa kan pakai yang di kampus gitu kan. Cuman nanti kalau udah lulus saya nggak tahu apakah eh, diperbolehkan pakai itu atau seperti apa. Saya juga nggak tahu apakah biasanya kalau kita udah lulus ini ya emailnya pun nggak mungkin di blok juga ya dari kampus ya kan nggak tahu juga. Karena kedepannya kan kalau udah lulus juga pengen nulis-nulis jurnal lagi gitu kalau memang ini kan memungkinkan waktunya gitu Mas. Oke. Namun kalau untuk syarat kelulusan harus mencantumkan email institusinya, silahkan cantumkan. Kalau setelah itu mau menggunakan email pribadi tidak masalah, Bapak. Oke, siap. Terakhir, Mas, untuk Turnitin ini kan dikasih kesempatan satu kali. Semisal nih, ternyata lebih dari 20%, kan nanti pasti kita parafase apa mandiri ya, manual ya. Nah, Oke. ap- mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin lah, tapi ternyata ya berkurang, tapi belum sampai 20% lagi lah. Itu kira-kira masih bisa dibantu nggak ya, atau gimana, Pak ya? Oke, baik. Nah, nanti misalkan untuk Turnitin yang satu kali ini, misalkan nanti Bapak Ibu sudah jadi papernya, kemudian kami cek Turnitin, dan hasilnya sudah di bawah 20%. Nah, itu untuk kesempatan satu kali sudah hangus, katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti ketika Bapak kirim papernya ke kami cek bantu Turnitin, kemudian masih di atas 20%, nah, silahkan nanti Bapak bisa perbaiki terlebih dahulu, paraphrase terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti silahkan kirim ke saya, nanti saya bantu cekkan lagi. Gitu. Nanti mungkin untuk suatu Turnitin itu bisa 2 atau 3 kali, Bapak. Kalau misalkan 2 kali sudah cukup, sudah di bawah 20%, silahkan bisa digunakan. Kalau misalkan belum, nanti masih ada kesempatan 1 kali lagi, maksimal 3 kali. Tapi untuk satu paper yang sudah memenuhi syarat di bawah 20%, hanya kami fasilitasi 1 kali cek Turnitinnya, Pak. Gitu. Oke, Mas, matur suwun. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Suryawan. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, bagaimana Ibu? Ini Mas William, saya mau nanya kan kadang ini kalau pada saat submit ke jurnal, apalagi jurnalnya yang bagus, itu kadang diminta selain tadi dari title page dengan cover letter, itu ada Oke, ini surat pernyataan eh, pendanaan dari mana, sumber pendanaan, terus pernyataan tidak terjadi konflik of interest sesama autor. oke, Itu kadang diminta itu, Mas. Apakah harus diikuti semuanya apa yang diminta dalam syarat submitnya atau gimana? oke. Gitu aja, Mas. Iya, baik Ibu. Nah, untuk masalah harus kita ikuti, itu pasti harus kita ikuti karena kita mau submit ke jurnal tersebut. Dan masalah pendanaan itu biasanya dari jurnal itu kan memberikan opsi. Kalau misalkan memang ada pendanaan, Ibu tuliskan saja ada pendanaan, kemudian nanti disuruh mengisikan nomor kontraknya dan lain sebagainya. Namun kalau misalkan memang tidak ada pendanaan, silakan diisikan no funding begitu saja ke jurnalnya. Nah, kemudian untuk masalah conflict of interest itu memang sudah banyak jurnal yang meminta, khususnya jurnal-jurnal yang dari publisher besar seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu memang benar. Dan biasanya untuk jurnal-jurnal yang dari publisher besar itu mereka sudah menyediakan template yang mana Bapak Ibu harus isi untuk masalah konflik of interest ini. Jadi tidak ada tidak adanya konflik kepentingan yang belum terselesaikan antar author sebelum paper itu submit gitu. Karena setiap jurnal itu tidak mau menerima perubahan, misalkan Bapak Ibu belum menyatakan adanya konflik of interest. Ternyata setelah melalui proses yang panjang, proses revisi, kemudian sudah dinyatakan diterima, ternyata ada konflik kepentingan. Misalkan author pertama yang awalnya tidak corresponding author, ternyata di tengah-tengah prosesnya kok author pertama meminta menjadi corresponding author. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang dihindari oleh jurnal. Maka dari itu jurnal itu biasanya
memberikan pernyataan di awal. Dan pernyataan konflik of interest itu biasanya kalau tidak ada template yang harus kita ikuti dari jurnal, konflik of interest itu bisa kita cantumkan di bagian cover letter seperti yang kita contohkan di sini, Ibu. Jadi di bagian cover letter di bagian bawah itu kita sudah tuliskan conflict of interest statementnya. Jadi we believe that manuscript appropriate for publication under the journal name and we have no conflict of interest to disclose. Nah, jadi hanya pernyataan singkat seperti ini sudah bisa kita gunakan sebagai disclosure statementnya gitu. Kalau misalkan di jurnalnya tidak ada sebuah template khusus yang harus kita isi, yang harus kita sesuaikan. Tapi kalau misalkan jurnalnya ada yang harus kita isikan, harus kita sesuaikan, silahkan diisikan, disesuaikan, kemudian juga kita submit ketika kita mau submit papernya. Begitu Ibu Tuti. Ya Mas, satu lagi Mas, ini mau nanya, kadang pada saat submit itu biasanya diarahkan untuk apa? Kalau kemarin kan kita Grammarly ada ya, itu diarahkan untuk penyempurnaan kalimat ke web lain. Jadi seperti itu, mungkin kerjasama antara jurnal dengan perusahaan yang mengelola untuk eh, apa bahasanya supaya lebih halus, bagus dan cepat bisa diterima. Itu kadang diarahkan ke situ, Mas. Lagi. Oke. Ya, baik. Nah, untuk masalah seperti itu, memang ada beberapa jurnal itu yang walaupun kita sudah menggunakan Grammarly, itu Tapi berbayar, Mas. itu. Jadi mereka tetap mengarahkan bahwa Bapak Ibu harus melalui proses proofreading dan proofreadingnya pun tidak boleh di luar dari yang diminta oleh jurnal. Jadi jurnal itu memiliki katakanlah itu adalah jasa proofreadingnya mereka. Dan untuk membuat selain untuk membuat paper kita itu keterbacaannya lebih baik, mereka kan juga ingin mendapatkan penghasilan tambahan katakanlah dengan cara untuk syarat Bapak Ibu submit ke jurnal tersebut harus melalui proses proofreading di lembaga yang mereka sarankan. Nah, jadi kalau misalkan ada jurnal seperti itu, silahkan diikuti saja Ibu, karena jurnal-jurnal itu berbeda-beda apanya ya, berbeda-beda syaratnya ketika kita ingin submit. Nah, di situ ikuti saja. Begitu Ibu. Iya, kasih Mas. Enggak, sami-sami Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ini karena sesi terakhir gitu dan kita hanya mau submit paper, mungkin kalau kita bahas submit paper saja kan sudah selesai terjadi. Nah, kita isi waktunya untuk saling sharing, diskusi, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya, silahkan Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke. Oke, nah mungkin ada Bapak Ibu. Mas, Nggih, izin bagaimana? Mas, nanya lagi Mas. Nggih, silakan Ini Ibu. waktu itu pernah pernah belajar sama teman. Ada apa Mas? Kalau di Word untuk papernya itu di sebelah kiri tuh ada urutan 1 sampai sekian. Setiap barisnya tuh muncul angka otomatis itu untuk apa ya Mas ya? Nah, sebenarnya nanti untuk memudahkan proses review jurnal Ibu. Jadi reviewer itu nanti akan mengatakan di baris keberapa, di kalimat mana, di baris keberapa itu perlu diperbaiki. Itu beberapa jurnal itu yang em, meminta adanya line number atau apa itu saya cek. Itu adalah ya line number Ibu. Iya, Ini ada number di mana Mas? Bisa minta tolong dicontohin Mas? Lupa saya Mas. saya share screen. Ya, oke. Untuk line number sudah muncul Ibu?
Sudah, tampilannya? Mas. Oke, oke, Ah, baik. Nah, di line number itu nanti adanya di layout, Ibu. Ketika Ibu buka Microsoft Word-nya, silahkan pilih di layout, kemudian ada pilihan line number di sebelah kolom line number, kemudian kita pilih continuous. Jadi akan berurutan terus sampai halaman-halaman selanjutnya. Jadi biasanya seperti ini untuk mengecek apakah ada spasi yang kurang atau mungkin kalimatnya kurang lengkap. Itu biasanya dari review-review jurnal itu memberikan revisinya itu adalah silakan diperbaiki pada pernyataan di bagian discussion di baris keberapa. Nah, ini nanti Ibu coba cek barisnya. Misalkan baris ke 170 sekian, cek ke 172 katakanlah, kemudian cek kalimat mana yang perlu diperbaiki. Begitu, itu fungsinya dari line number. Untuk line numbernya ada di layout, kemudian pilih line number, kemudian pilih yang continuous. Seperti itu, Ibu Adelina. baik, Mas. Berarti memang harus kita buat ya, Mas, ya, line numbernya ya. Nah, untuk line number ini mengikuti dari jurnalnya saja, Ibu. Tidak selalu harus kita buat. Oh, Yes. oh gitu. Oke, oke. Yes. Baik. Nah, baik. Nah, mungkin sekalian saya share screen-nya begitu ya, Bapak Ibu. Nah, tadi ada dari Ibu Tuti terkait tentang Declaration of Competing Interest. Nah, ini contohnya, jurnal-jurnal dari Elsevier itu biasanya mereka meminta adanya disclosure statement-nya tentang conflict of interest-nya. Nah, biasanya untuk jurnal-jurnal besar itu juga sudah menyediakan template-nya, atau kalau di Elsevier ini ada declaration tool-nya, ada declaration tools-nya. Nah, tinggal nanti kalau ada seperti ini, Bapak Ibu klik saja, ikuti saja apa yang ada di declaration tools-nya ini. Nah, seperti ini. Declaring your interest is required. Nah, tinggal kita start my declaration. Nah, seperti ini. Nah, apakah ada yang mensupport? Apakah ada support finansial? Kalau misalkan ada support finansial, tuliskan juga organization name-nya, tuliskan juga author yang mendapatkan financial support-nya. Kalau misalkan tidak ada financial support, tapi ada dukungan baik berupa mungkin administratif support-nya, atau pembayaran APC-nya, kemudian perjalanannya, dan lain sebagainya, non-finansial yang dicantumkan di sini, silahkan dipilih di non-financial support. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita kosongi saja seperti ini. Kalau misalkan ada, kita buka di sini, kemudian kita isikan. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita tutup, langsung kita next, other support. Nah, kemudian juga seperti halnya ini Bapak Ibu, relevant support outside this reported work. Jadi di luar afiliasi Bapak Ibu misalkan ada, silahkan tuliskan, kemudian relationship-nya bagaimana, apakah membantu pendanaan atau itu non-financial support, silahkan diisikan. Kalau misalkan tidak, kita kosongkan saja, tidak masalah. Berikut juga ini Bapak Ibu, misalkan ada informasi tentang hak patennya, paten number-nya, lisensinya, nomor lisensinya, silahkan dituliskan. Kalau tidak, kita tutup saja, kita next. Nah, other activity, kalau misalkan ada aktivitas lain, atau mungkin kita translate dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan Bapak Ibu nanti untuk mengisinya agak susah, silahkan translate dalam bahasa Indonesia, isikan jika ada, namun jika tidak ada, silahkan tutup, kemudian ke pernyataan tinjauan. Misalkan ini kita kosongkan semua, tidak ada hubungan, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita kirim dan unduh. Nah, di sini ada pilihan, apakah kita ingin mendeklarasikan di waktu yang mendatang dengan memasukkan alamat email Bapak Ibu, atau Bapak Ibu hanya keperluannya untuk submit. Kalau keperluannya untuk submit, tinggal kita pilih saja yang tidak, terima kasih, saja. No thanks, I want to download a declaration without saving. Jadi kita tidak menyimpan draft yang sudah kita isi tadi ke email kita, tapi kita hanya butuh
yang kita isi tadi, kemudian kita download dan keperluan untuk submit. Nah, kita download, nanti isinya itu hanya seperti ini Bapak Ibu. Declaration of interest. The author declared that they have no non-competing financial interest or personal relationship that could have appeared to influence the work reported in this paper. Nah, hanya seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Cukup simpel, isinya simpel, tapi kalau misalkan kita tidak mencantumkan ini akan menjadi masalah besar. Karena jurnal meminta adanya declaration of interest ini. Begitu. Jadi nanti silahkan dicek lagi ke jurnal tujuannya jika memang meminta adanya declaration of interest. Coba dicek juga apakah ada toolsnya, apakah ada template-nya. Kalau misalkan ada template-nya silahkan ikuti. Kalau misalkan tidak ada template-nya, kita cukup menggunakan yang ada di bagian cover letter ini dengan menyatakan satu kalimat singkat saja, we have no conflict of interest to disclose. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait submission paper ini atau mungkin terkait hal lain? Monggo silahkan. Kalau misalkan belum ada, mungkin nanti sembari berjalannya waktu selama 3 bulan ke depan, monggo silahkan Bapak Ibu boleh WA ke saya, WA pribadi ataupun di grup. Oke, mohon maaf Pak Wayan, tadi saya baru membuka grupnya, ternyata ada chat yang belum terbalas terkait template yang sebagai contoh tadi ya Pak. Mohon maaf karena memang Jumat Sabtu Minggu ini sedang ada camp dan banyak informasi yang di-share di grup. Mohon maaf sekali ada chat yang belum terbalas, nanti mungkin saya balas setelah ini, atau kalau Bapak Ibu setelah ini ada chat ke saya di grup, saya lama responnya, silahkan japri saja Bapak Ibu, monggo. Karena biasanya di grup itu banyak informasi-informasi lain terkait tadi ada dari admin kami menge-share ada webinar free yang Bapak Ibu bisa ikuti besok Minggu. Misalkan Bapak Ibu tertarik dari topiknya, silahkan Bapak Ibu bisa ikuti webinarnya, karena itu webinar free, Bapak Ibu gratis. Ketika Bapak Ibu ingin mengikuti, nanti bisa mengikuti via Zoom juga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu boleh terkait materi sebelum-sebelumnya, terkait malam hari ini? Oke, baik, terima kasih kembali Pak Wayan, dan terima kasih kembali juga Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti webinar ini selama 8 sesi, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan Bapak Ibu bisa melanjutkan penulisannya, karena walaupun sudah selesai webinarnya, pendampingan akan terus berjalan Bapak Ibu. Dan untuk webinar malam hari ini, sebelum saya tutup, begitu karena ini adalah sesi yang terakhir, mungkin sekiranya kami meminta sedikit saran, kesan, masukan, kritikan untuk kami, untuk Rumah Scopus ke depannya terkait fasilitas webinarnya atau mungkin terkait apapun itu yang mungkin perlu kita improve ke depannya agar kami bisa melayani Bapak Ibu secara lebih maksimal lagi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan kritik, saran, pesan, kesan, masukannya, monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu. Dari Ibu Adelina mungkin? Ya, makasih Mas Wiam. Silahkan Ibu. Kalau secara pribadi, bagi saya itu sudah sangat membantu ya Mas ya. Jadi yang selama ini saya belajar lewat teman untuk Scopus memang sudah pernah mencoba Mas ya. Cuman ilmunya masih masih dangkal Mas, dapat dari teman. Jadi waktu dengan Mas Wiam itu lumayan dan sangat saya pahami.
Dan harapannya ke depan nanti pas pendampingan 3 bulan ke depan maunya sama Mas Wiam ya Mas ya. Oke, baik Ibu. Baik, nah nanti untuk pendampingan itu kalau masih 3 bulan ke depan karena fasilitas pasti yang mendampingi saya karena saya yang bertugas di webinar ini. Namun kalau nanti untuk jadwal kafe, coba mungkin tanyakan ke admin yang mengurus kafe begitu Ibu. Nah kalau yang jadwal kafe itu pengennya juga sama Mas Wiam. Itu coba mungkin ditanyakan ke admin kami karena masalah untuk jadwal kafe itu menyesuaikan ketersediaan trainer juga. Kalau saya baru bertugas camp, jadi saya nggak bisa mendampingi kafe, mungkin akan diarahkan ke trainer yang lain seperti itu, Ibu. Oh iya ya. Ya nggak Hmm, apa-apa Mas. Tapi yang sejauh ini Alhamdulillah saya sudah sangat mengerti. Terima kasih bimbingannya Mas Wiam. terima kasih. Semoga 1-2 minggu ke depan saya bisa submit ataupun kalau misalnya ada terkendala, kalau pas saya lagi kuliah ke Semarang, kalau ada waktu saya coba mampir ke Jogja ya Mas ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Mas Wiam. Oke, baik, terima kasih Ibu Adelina. Dan tentunya eh, silakan Bapak Ibu masih bisa kontak saya, tanya-tanyakan masalah-masalahnya, kendalanya ke saya. Selama 3 bulan ke depan masih bisa kami dampingi, masih termasuk fasilitas dan nantinya bisa langsung berikan saja ke saya. Karena kembali lagi Bapak Ibu, karena kalau di grup itu kendalanya banyak informasi-informasi yang akan kami share juga. Namun nanti bisa dicoba saja kendalanya di grup. Kalau misalkan pas itu memang saya bisa respon, pasti saya respon. Kalau misalkan saya selalu respon, langsung pindah ke Japri saja Bapak Ibu. Gitu. Oke. Dari Ibu Sri Haryanti, materinya sangat bermanfaat. Ya, terima kasih Ibu Sri Haryanti. Semoga memang apa yang kami berikan di sini memang sudah kami rancang sedemikian rupa. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ke Bapak Ibu sekalian dan tentunya terima kasih sudah bergabung di Zoom webinar ini dan Ibu Sri Haryanti insya Allah next ke camp ke Turi. Monggo silahkan Ibu. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di sini karena memang walaupun sudah kami buat secara online, webinar online seperti ini, masih ada materi-materi yang terbatas begitu ya, yang bisa kami sampaikan karena online itu keterbatasan waktu, perbedaan waktu di setiap tempat kita semua, maka kita eh, memilah-milah lagi materi mana yang kita sampaikan secara online, mana yang secara camp. Tentunya untuk secara camp itu pasti akan lebih luas, lebih leluasa lagi pendampingannya dan juga lebih maksimal dalam Bapak Ibu mengerjakannya karena selama 3 hari Bapak Ibu kami sediakan juga penginapannya di sini, fasilitas semua baik penginapan, makan 3 kali sehari kami sediakan di sini. Tinggal Bapak Ibu fokus saja mengerjakan. Waktunya makan akan kami beritahukan juga untuk waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya mengerjakan. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan maksimalkan waktu dan fasilitas yang kami berikan di sini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan kesan pesannya. Silahkan Bapak Ibu. Oke, Mas ada? Wiam, maaf, bisa minta Sherlocknya yang alamat yang di Turi itu ya, Mas? Oh, nanti silahkan dicek saja Ibu di Google Maps. Namanya Rumah Scopus Pusat Ibu. Oh iya, baik. Oke, Rumah Iya, Scopus terima Pusat. kasih. Oke, sama-sama Ibu. Iya. Nah, monggo Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin mau berkunjung ke sini, mau berkunjung dalam artian misalkan memerlukan pendampingan, coba silahkan kontak ke admin terlebih dahulu karena kalau misalkan pendampingan itu kan kita harus menyediakan trainer untuk mendampingi Bapak Ibu, tentunya nanti mungkin akan disesuaikan oleh admin kami. Tapi kalau misalkan berkunjung ingin tanya-tanya lebih lanjut soal Rumah Scopus, program-program Rumah Scopus, melihat fasilitas kalau Bapak Ibu misalkan camp di Rumah Scopus seperti apa, silahkan mampir selain hari Selasa dan Rabu kami
terbuka Ibu. Jadi kalau untuk hari Selasa Rabu itu memang di Rumah Scopus kami libur. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mampir ke Rumah Scopus, silahkan bisa di hari Senin atau Kamis sampai Senin ya gitu ya Bapak Ibu. Monggo, silahkan. Ya. Mas, untuk pendampingannya yang selama 3 bulan itu secara online atau bisa offline ya? Untuk 3 bulan itu secara online Ibu. Jadi untuk fasilitas dari webinar selama 3 bulan itu hanya kami hanya bisa mendampingi secara online Ibu. Kalau misalkan Oh pendampingan iya. nanti coba tanyakan ke admin apakah ada pendampingan secara offline atau memang harus mengikuti yang program Scopus Cafe itu gitu. Oke, baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, oke. Baik Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan di sini, mungkin eh, rangkaian webinar kita selama 8 sesi ini sudah melalui banyak proses, banyak tahap, dan akhirnya pada malam hari ini kita berbicara tentang proses submission, dan tadi sudah ada satu proses submission dari Pak Firza, dan sudah berhasil submit. Selamat Pak Firza, semoga ada balasan baik dari jurnalnya. Kalau misalkan nanti ada revisi, ada yang ingin ditanyakan terkait revisinya, monggo silahkan bisa Pak tanyakan ke kami. Nanti akan kami bantu, kami dampingi selama 3 bulan ke depan. Dan tentunya Bapak Ibu selama 8 sesi ini, selama kami mendampingi Bapak Ibu, tentunya banyak salah kata, salah ucap. Saya mewakili Pak Jo, mewakili tim Rumah Scopus, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kami berikan di webinar ini bisa bermanfaat untuk penulisan paper Bapak Ibu ke depannya. Dan ketika nanti Bapak Ibu ada kendala, jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya ke kami. Gitu ya Pak Ibu, untuk malam hari ini jika dirasa sudah tidak ada yang ingin tanyakan lagi, bisa kita cukupkan sekian. Terima kasih semangatnya, terima kasih atensinya selama 8 sesi ini. Terima kasih waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti webinar ini. Dan untuk webinar ini kita tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. Mas Uyan. Terima kasih banyak, Mas. Terima terima kasih Mas. kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami tunggu untuk Bapak Ibu hadir di Rumah Scopus secara offline. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk mengakhiri Zoom malam hari ini. Terima kasih.